Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Fisika pada sesi pertemuan ke-13. Kali ini kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik. Pada gelombang elektromagnetik mungkin Anda sudah pernah melihat aplikasi-aplikasinya ya. Yang mungkin Anda paling sering jumpai dan gunakan misalkan seperti saat ini Anda menggunakan komputer atau menggunakan perangkat gadget ya, perangkat telekomunikasi yang juga sebenarnya menggunakan prinsip-prinsip kerja dari gelombang elektromagnetik. Lalu juga ada microwave. Ya, microwave misalkan Anda memasak, ya mungkin tidak semua di sini menggunakan microwave ya karena di Indonesia sendiri jarang kita memasak dengan microwave. Tapi kita yang jelas microwave ini ya jangan disamakan microwave ini dengan microwave yang dipakai untuk microwave tradisional ya. Ada microwave yang menggunakan gelombang elektromagnetik, ada juga microwave yang menggunakan heater yang sebenarnya prinsip menggunakan sistem tahanan ya. Tapi pada microwave itu dia biasanya digunakan untuk memasak dengan cepat ya karena dia itu memancarkan gelombang radiasi panas yang bisa menembus permukaan-permukaan yang memiliki rugi-rugi tinggi yang tidak metalik ya. Jadi perbedaannya pada microwave ini kalau yang dipanaskan itu biasanya hanya menggunakan wadah-wadah plastik atau wadah-wadah yang tidak ada kandungan metaliknya. Sebelum itu kita akan lihat dulu pokok bahasan, yaitu kita akan bahas tentang latar belakang ya dari gelombang elektromagnetik ini, apa saja aplikasinya, mungkin digunakan di mana saja ya, lalu apa pentingnya gelombang elektromagnetik ini dipelajari ya. Dan kita juga akan masuki definisi, lalu teori gelombang elektromagnetik, spektrum elektromagnetik, dan aplikasinya ya. Lalu kita juga akan bahas tentang pantulan, hamburan, dan serapan gelombang elektromagnetik. Ini adalah sifat-sifat fisis dari gelombang elektromagnetik dan teori-teori yang mendukung tentang gelombang elektromagnetik, yaitu teori Maxwell, teori Planck, Stefan Boltzmann, dan Wien. Jadi juga diperkuat lagi dengan konsep dari teori kuantum. Ya, mari kita lihat dulu mengapa gelombang elektromagnetik ini perlu kita pelajari. Jadi berdasarkan IoT Analytics pada tahun 2022 ini, di akhir tahun 2022 diperkirakan kita akan memiliki jumlah device IoT atau Internet of Things itu sekitar 14,4 miliar device ya, atau 14,4 miliar perangkat yang akan terhubung dengan internet ya, di mana IoT ini baru bermanfaat kalau adanya akses ke internet. Jadi kalau kita lihat di sini diperkirakan pada tahun 2025 itu akan ada peningkatan sekitar 22% jumlah penggunaan perangkat IoT. Jadi IoT itu apa saja? IoT itu ya misalkan Anda punya CCTV ya yang menggunakan yang bisa Anda lihat dari internet, lalu komputer Anda sendiri gitu ya yang bisa Anda akses dari internet atau Anda mengakses ke internet. Lalu banyak lagi device-device pintar, bahkan audio player atau speaker Anda pun bisa jadi
memiliki fitur IoT ya, yang secara tidak sadar itu Anda aktifkan. Apalagi kalau perangkat itu memiliki koneksi WiFi dan WiFi Anda terkoneksi ke ke internet ya. Eh, Kalau Anda lihat di sini seperti IoT wired itu mungkin kontribusi penggunaannya hanya sedikit 4%. Tapi kalau kita lihat di sini yang dari seluler dan wireless itu mungkin porsinya paling banyak ya. Kalau di total-total mungkin hampir 50-an persen ya, dari total device yang beredar. Mungkin di Indonesia bisa jadi lebih lagi ya, bisa mungkin 80%-nya ya dari device yang terkoneksi ke internet di Indonesia itu terhubung ke internet melalui wireless ya. Lalu kita lihat apa sih sebenarnya internet? Ya mungkin Anda bisa menebak atau mungkin Anda juga tidak ada yang tidak tahu apa itu internet sebenarnya. Jadi apa itu internet? Jadi internet itu kalau saya tampilkan gambar seperti ini, ya mungkin Anda tidak terbayangkan apa ini ya. Seperti kumpulan titik-titik yang berkumpul gitu ya. Lalu ada garis-garis abu-abu atau jaring-jaring yang terhubung antara titik-titik satu dengan titik-titik lainnya. Ya, jaring-jaring ini bisa kita asumsikan dalam internet adalah sebuah jaringan. Ya, tiap-tiap garis ini adalah jaringan. Dan tiap-tiap titik ini itu adalah sebuah node ya. Node apa? Node itu ya seperti ini. Ya, jadi node itu bisa kita bilang bahwa misalkan kita ada di sebuah area, lalu di area itu ini adalah rumah kita gitu ya. Di rumah kita itu terhubung dengan jaringan operator. Operator itu adalah sebut saja seorang operator Telkom atau misalkan First Media atau Bisnet gitu ya. Anda terhubung ke sana. Maka yang kita lalu dari Bisnet atau First Media atau Telkom tersebut terhubung ke suatu jaringan lain yang juga memiliki struktur sama seperti ini. Yang memiliki struktur sama seperti ini. Maka kita sebut yang setiap titik ini yang Anda hubungkan dengan operator dengan ada Anda di sana, ada operator di situ, lalu operator itu terhubung dengan topografi yang hampir sama eh, dengan topografi ini, maka kita sebut saja itu sebuah satu node. Anda bisa bayangkan kalau misalkan ini adalah ratusan pengguna yang terhubung ke sebuah node gitu ya. Dan node itu adalah ini gitu, yang titik kecil ini. Lalu node-node ini terhubung dengan node-node lain yang saling berinteraksi dan saling terjadi pertukaran data, maka kita sebut mereka adalah internet. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Jika nggak paham, silakan tanyakan atau berikan komentar Anda di kolom komen di bawah. Nah, jaringan itu seperti apa sih? Jaringan itu isinya apa? Nah, kita akan lihat ya. Jaringan itu isinya adalah saluran transmisi telekomunikasi. Ya, di sini ada yang populer biasanya untuk jarak jauh kita menggunakan yang namanya fiber optik ya. Ini fiber optik ada core, ada cladding, lalu ada substratnya, ada jaket gitu ya. Lalu yang mungkin kita sering temui juga adalah untuk link node, bukan node to dot ya. Jadi link di dalam node sendiri biasanya di dalam sentralnya operator sendiri bisa jadi Anda menemui yang namanya UTP ya. Di sini ada fiber optik. Biasanya fiber optik ini populer untuk menghubungkan antara node satu dengan node lainnya. Jadi yang Anda lihat sebelumnya di jaringan antara node
ke node lain itu pada umumnya digunakan fiber optik ya, pada umumnya tapi tidak selalu. Lalu ada juga yang di dalam di dalam satu node sendiri yang menggunakan kabel koaksial. Ya, jadi kabel koaksial ini kabel tembaga ya, jadi menggunakan inti, jadi jalur transmisinya itu menggunakan inti tembaga ya, tapi untuk kebanyakan dalam aplikasinya tidak selalu isinya tembaga ya. Biasanya menggunakan CCA atau copper clad aluminium atau aluminium yang dilapisi tembaga. Alasannya sederhana karena uh, pada transmisi telekomunikasi dengan frekuensi tinggi itu akan muncul skin effect. Jadi pada skin effect itu elektron yang bekerja atau listrik yang bekerja di bagian luar itu akan bergerak lebih cepat daripada yang di dalam. Jadi bisa dibilang juga impedansi atau hambatan yang ada di bagian dalam dari konduktor itu akan lebih besar daripada hambatan di bagian luar dari konduktor. Jadi akibatnya si elektron ini akan cenderung mengalir di bagian luar dari konduktor ya. Ini terjadi pada frekuensi yang tinggi. Ya, jadi untuk alasan ekonomis dan selain itu juga karena dia cuma bisa efektif bekerja seperti itu pada frekuensi tinggi, di bagian dalamnya bisa gunakan bahan yang lebih murah. Misalkan menggunakan besi ya, atau menggunakan aluminium ya. Jadi untuk perumahan biasanya yang murah-murah di dalamnya ini aman kita menggunakan inti besi gitu ya. Dan tapi di bagian luarnya itu selalu disepuh atau dilapisi dengan tembaga ya, karena peristiwa skin effect pada frekuensi tinggi tersebut. Lalu biasanya pada koaksial ini ada juga bagian eh, apa namanya insulator ya. Biasanya menggunakan polyethylene foam. Lalu bagian paling luarnya itu baru menggunakan anyaman dari tembaga atau CCA atau bahkan aluminium ya. Bisa tembaga gitu ya, bisa aluminium atau bisa juga besi yang dilapisi dengan tembaga gitu ya, untuk supaya murah. Jadi ini adalah shielding supaya si saluran transmisi koaksial ini menjadi sebuah waveguide ya. Jadi waveguide itu nanti kita akan bahas di bahasan bab berikutnya. Lalu ini adalah tipe jaringan fix ya. Jaringan fix. Jaringan fix ini ya artinya kalau sudah dibangun biasanya si operator udah nggak ngutak-atik lagi gitu ya jaringannya ini. Dia akan ada selama si operator itu bekerja. Dan kita harus menyambungkan dari rumah ke rumah gitu ya. Jadi setiap rumah harus ada sambungan kabel atau saluran transmisi ini. Lalu ada juga yang tipe wireless. Yang tipe wireless menggunakan radio ya. Jadi radio broadcast. Ya mungkin Anda kenal di sini adalah antena BTS ya, GSM BTS atau WiFi atau ya yang paling simple adalah mobil remote control ya.
Ini termasuk komunikasi data juga, komunikasi radio. Ya bahkan sekarang Anda mengontrol drone itu juga menggunakan WiFi ya. Jadi bisa mengontrol atau mentransmisikan data dengan jarak jauh tanpa harus memasang kabel ya, atau tidak harus line of sight gitu ya, tidak harus sejarah apa pandangan harus pada lintas pandang kita. Ya, jadi pada semua aplikasi saluran telekomunikasi ini semuanya menggunakan prinsip kerja elektromagnetika. Pada gelombang elektromagnetika itu akan mengenal istilahnya frekuensi kerja. Pada frekuensi kerja kita akan melihat contoh di sini adalah alokasi frekuensi kerja pada dunia telekomunikasi. Di sini kita akan melihat eh, pada komunikasi telekomunikasi itu sudah dibagi-bagi berdasarkan peraturan Kominfo ya. Dan aturan ini dibuat atau dihasilkan dari proses lelang ya, proses lelang. Jadi frekuensi yang ada di udara itu jumlahnya terbatas, terutama pada frekuensi-frekuensi yang masih dalam order radio ya, gigahertz. Pada frekuensi gigahertz porsinya itu terbatas. Jadi untuk mencegah terjadinya kompetisi yang kurang sehat, terutama saat pengkaplingan frekuensi itu dibagi oleh regulator dan dilelang ya, dijual berdasarkan ya siapa berani bayar tinggi dia yang banyak dapat gitu ya. Jadi di sini ada yang cuma dapat porsi 7,5 MHz, ada yang dapat porsi 15 MHz gitu ya. Ini semua berdasarkan lelang ya. Siapa yang pakai band frekuensi yang besar dia yang makan band yang paling banyak. Ya, jadi kenapa alokasinya seperti ini ya, kembali lagi ini didapatkan dari lelang ya. Siapa berani bayar banyak dia yang punya porsi frekuensi atau pita lebar frekuensi paling besar. Lalu ada juga penggunaan frekuensi yang tidak diregulasi tetapi kita tidak diperbolehkan untuk menggunakannya melebihi ketentuan ya, terutama dalam daya pakai. Misalkan pada gelombang ISM yang digunakan pada wireless LAN, biasanya ISM itu saya lupa, mungkin Anda bisa Google tentang gelombang ISM di Indonesia ya. Yang jelas di sini kalau kita zoom ya, kita lihat di sini pada frekuensi wireless LAN ini kita ambil contoh dari band 2,4 GHz sampai sekitar di bawah sedikit dari frekuensi 2,4835 GHz. Di sini kita akan melihat pembagian frekuensi gitu ya. Di mana pembagian frekuensi ini ya, pada pembagian frekuensi di frekuensi wireless LAN ini dilakukan oleh perangkat ya, bukan dilakukan oleh regulator. Jadi pada gelombang ISM atau Industrial, Scientific and Medical itu tidak ada pengkaplingan seperti pada gelombang GSM ya.
Pada gelombang GSM, misalkan pada gelombang GSM ini dari 1700 sampai 1880 MHz. Pada frekuensi Westland tidak ada pengkaplingan ya. Jadi tidak boleh ada pengguna user satu itu mendominasi atau mengkapling dan mengkomersilkan band tersebut. Ya artinya ya gimana caranya mengakali kalau misalkan ada yang menempati band di sini gitu, padahal kita mau mau mentransmisikan sinyal juga ya. Pada band tersebut misalkan sudah ada yang nempati gitu. Ya kembali lagi di situ adalah teknologi device-nya yang mengatur. Jadi pada wireless LAN itu si frekuensinya ini akan di hopping ya, dia kalau ada ketemu frekuensi di sini, dia akan pindah ya cari yang frekuensinya lowong, misalkan ada di sini gitu ya. Di sini lowong, maka frekuensi tersebutlah yang atau pita frekuensi tersebutlah yang ditempati. Lalu ada juga teknologi OFDM ya. Jadi OFDM itu eh, dia akan selain menempati pita tersebut, dia akan melakukan proses interleaving ya. Nanti detail-detail tentang OFDM, tentang teknologi MIMO dan sebagainya itu akan Anda pelajari di pelajaran saluran transmisi atau mungkin di pelajaran jaringan telekomunikasi. Ya, jadi pada FDM itu ya dia selain menempati frekuensi ini, frekuensinya dipecah-pecah menjadi frekuensi yang lebih sempit tapi menggunakan mekanisme interleaving ya. Jadi misalkan tadinya dia sudah dipecah-pecah gitu ya. Mau misalkan 2 MHz 2 MHz gitu. Misalkan tadinya yang nyala adalah band F1. Lalu berapa sate kemudian dia pindah ke band lainnya, yaitu misalkan di F2. Lalu pindah lagi setelah T-second kemudiannya pindah lagi ke F1 lagi. Dan seterusnya gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat karena proses berganti-gantinya frekuensinya ini cepat sekali gitu ya. Seolah-olah kedua frekuensinya tersebut overlapping gitu ya, padahal tidak. Sebenarnya frekuensinya itu hanya swapping di frekuensi yang bergantian. Lalu ada juga pembagian frekuensi di fiber optik. Ya, jadi pada fiber optik ini adalah contoh pembagian frekuensi fiber optik. Jadi pembagian frekuensi tidak hanya terjadi di GSM, tidak hanya terjadi di wireless LAN, tapi juga terjadi di fiber optik. Ya, jadi pada fiber optik atau kabel pun itu akan memiliki pembagian ya pada fiber optik dibagi berdasarkan lambda ya, panjang gelombang. Ya misalkan 1310 nanometer itu untuk downlinknya, 1550 juga untuk downlinknya, lalu di sekitar mungkin 1250-annya itu untuk uplinknya gitu ya, dan di bagian 1550 ini juga ada downlinknya dan uplinknya gitu ya, atau misalkan atau bisa juga terjadi adalah 1310 nanometer dan 1550 nanometer itu digunakan untuk downlink, 1490 juga digunakan sebagai downlink, dan uplinknya itu menggunakan eh, frekuensi 1250-an ya. Jadi maksudnya ini uplink dan downlinknya itu dibagi. Selain itu juga uplinknya ini itu
memiliki bandwidth yang lebih kecil daripada downlink-nya. Atau bisa dibilang juga uplink-nya itu sharing lebih dengan bandwidth yang lebih kecil, downlink-nya itu memiliki bandwidth yang lebih besar daripada uplink-nya. Lalu downlink itu apa sih? Downlink itu ya kecepatan Anda mendownload misalkan. Lalu uplink itu saat Anda mengupload. Ya, kebanyakan user internet, apalagi user internet rumahan, lebih banyak menggunakan downlink-nya daripada uplink-nya. Anda lebih banyak suka menonton YouTube. Pada proses menonton YouTube, itu yang terjadi adalah proses downlink. Tapi saat Anda mengirimkan komen gitu ya, buka halaman YouTube ini, itu adalah proses uplink yang dikirim datanya hanya beberapa byte saja. Sementara saat Anda menonton YouTube, yang di-download ke komputer Anda itu eh, dalam besaran yang ya ukurannya besar ya, jadi dalam megabyte atau mungkin sampai gigabyte. Hal sama juga terjadi pada jaringan kabel. Di sini frekuensi dipecah-pecah ya. Untuk frekuensi analog misalkan yang ini, lalu frekuensi dan untuk data yang warna jingga misalkan. Lalu ada juga menggunakan eh, interleaving gitu ya. Jadi untuk standar data modem yang lama tetap ada gitu ya. Seperti ini, misalkan ini gunakan standar modem DOCSIS 3 yang mungkin masih sampai masih gigabit gitu ya. Misalkan masih dalam gigabit per second. Lalu yang biru ini dipersiapkan band frekuensinya untuk yang mungkin puluhan gigabit ya, sampai ratusan gigabit. Ya, jadi yang jingga ini untuk yang gigabit per second, maksimum yang biru itu untuk yang ratusan gigabit per second. Jadi keuntungan dari jaringan fixed itu adalah saat kita menentukan alokasi spektrum frekuensi, itu bebas ya, tidak ada regulasi yang mengikat untuk menentukan alokasi frekuensi pada jaringan fixed. Berbeda pada alokasi jaringan wireless. Karena wireless itu menggunakan gelombang udara dengan spektrum yang terbatas, di mana gelombang udara itu sendiri terdiri dari frekuensi-frekuensi yang komersial dan non-komersial. Jadi kalau komersial berarti dia akan diatur oleh pemerintah yang menggunakan dari Kominfo dengan mekanisme pengkaplingannya menggunakan sistem lelang. Nah, jadi itu sistem berbayar. Lalu di udara juga ada band khusus untuk jaringan atau sistem transmisi tidak berbayar yang kita sebut dengan gelombang spektrum ISM, yaitu industrial, science, dan medical. Ya, di situ tidak diatur pengkaplingannya, tetapi penggunaan dayanya saja yang diatur. Jadi misalkan yang daya yang ditransmisikan ke udara misalkan harus kurang dari 1 watt misalkan. Lebih dari 1 watt maka dia akan terkena regulasi ya, atau tidak diperbolehkan untuk beroperasi, atau kalaupun diperbolehkan itu akan jadi masuk ranah sistem komunikasi berbayar atau komersial.
Mari kita lihat pengertian gelombang. Jadi gelombang itu ada gelombang mekanis, ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Jadi gelombang yang dapat, tapi pada prinsipnya gelombang itu akan mengalami proses fisis, yaitu atau peristiwa fisis. Gelombang itu dapat dibiaskan atau dibelokkan seperti yang Anda lihat kalau Anda melakukan percobaan cahaya dan prisma, atau Anda pernah belajar tentang prinsip kerja mikroskop, atau Anda pernah mempelajari tentang ilmu fotografi. Itu semua mempelajari tentang karakteristik gelombang cahaya yang atau gelombang elektromagnetik dalam range cahaya. Ya, nanti kita akan lihat sebenarnya gelombang elektromagnetik itu luas sekali definisinya. Lalu ada gelombang itu bisa didifraksikan atau dilenturkan atau didispersi lah ya, disebarkan gitu ya. Lalu gelombang itu dapat dipolarkan, di mana sebagian energinya itu diserap sehingga hanya gelombang tertentu saja yang dilewatkan. Lalu gelombang dapat diinterferensi ya, apabila ada dua gelombang dengan frekuensi yang sama, amplitudenya mungkin berbeda, kemungkinannya adalah gelombang itu bisa saling menghancurkan atau meniadakan, atau gelombangnya itu bisa saling menguatkan. Lalu bisa juga gelombang dipantulkan atau refleksi. Jadi benar-benar gelombang itu gelombang yang datang akan sama besarnya dengan gelombang yang pergi. Ya, tidak ada pengurangan energi, cuma arahnya dipantulkan gitu ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, setiap gelombang itu akan memiliki periode. Ya, periode itu adalah kalau misalkan Anda ingat kembali dari titik sini ke titik sini, dari titik awal sampai titik balik, atau dari titik puncak satu ke titik puncak satu lainnya, atau titik lembah ke titik lembah lainnya, atau Anda ambil satu garis lurus aja dari chart ini, titik perpotongan yang di sini dengan titik perpotongan di sini itu adalah satu gelombang. Atau satu periode kita sebut ya. Di mana satu periode itu sama dengan seper F atau seper frekuensi. Jadi kalau gitu satu frekuensi itu sama dengan seper satu periode. Ya, satu frekuensi sama dengan seper satu periode. Ya, bisa kita bilang juga, jadi frekuensi itu jumlah gelombang per detiknya. Sementara periode itu adalah jumlah waktu untuk membangun satu gelombang. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, gelombang itu ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang longitudinal, dan gelombang transversal. Gelombang mekanik ini yang kalau Anda pernah lihat ya, di mekanika, kalau misalkan ada per, lalu kita tekan gitu ya dengan F,
maka dia akan bergerak sebanyak X itu dalam T gitu ya. Ya jadi kalau kita andal seperti proses osilasi Pegas. Ya jadi kalau kita tekan Pegas lalu kita lepas, dia akan berpindah sebesar X atau berosilasi dengan panjang X selama T second. Ya, jadi dari mulai dari 0 ke X, baru dari X ke 0 lagi itu adalah periodenya. Ya, 1 second. Ini adalah gelombang mekanis ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah X, setengah X gitu ya. Ini adalah min setengah X misalkan. Kalau misalkan ini adalah X-nya itu lebarnya dari sini ke sini gitu ya. Jadi ke sana itu setengah X, sini adalah minus setengah X. Nanti sinyalnya agak, kalau kita plotkan terhadap waktu, kalau kita ukur gitu ya, bentuknya nanti seperti ini, sinusoid. Dengan amplitude adalah setengah X, dengan fungsi sinus gitu ya, omega T. Jadi setengah X, ya ini apa namanya, besar simpangannya sama dengan setengah X kali sinus omega kali T. Dimana omeganya itu sama dengan 2V per period. Ya. Ya, ini adalah proses gelombang mekanis ya. Kita bisa amati, kita bisa ukur berapa besar simpangannya, dan bisa juga melihat berapa eh, periode atau frekuensinya. Tapi ada juga gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Ya, jadi tidak perlu medium saat arah perambatannya, tapi dia memiliki sifat gelombang transversal. Dia bedanya nanti kita lihat ya. Gelombang elektromagnetik ini selain dia bersifat transversal, selain itu juga dia tidak memerlukan medium. Ya, tidak perlu medium transmisi. Lalu ada juga gelombang longitudinal ya. Jadi gelombang longitudinal ini gelombang yang arah rambatannya itu searah dengan arah gerak ya, ya, arah rambatnya sama dengan arah gelombang. Ya biasanya bentuknya kayak mampat, mengecil gitu ya. Itu ada gelombang longitudinal. Lalu ada juga gelombang transversal ya. Kalau gelombang transversal itu seperti riak air ya, di mana arah geraknya itu arah gelombangnya tegak lurus terhadap arah rambat ya, seperti riak air misalkan. Kalau Anda lihat riak air kita eh, potong menjadi menjadi cross section gitu ya. Arah gelombangnya itu tegak lurus terhadap arah rambat. Ya. Kedua gelombang ini itu memerlukan medium. Apakah dia air atau ya kebanyakan benda padat ya, atau benda cair, air gitu ya, atau udara bisa juga. Ya, udara itu sebenarnya memiliki massa gitu ya. Tapi jika tidak ada medium, maka gelombang longitudinal dan transversal itu tidak akan terjadi.
Jadi gelombang elektromagnetik itu bisa terjadi jika dia ada medium maupun tidak ada medium. Jadi gelombang elektromagnetik bisa bekerja di luar angkasa, bisa juga bekerja di bumi seperti udara dan di cairan atau bahkan benda padat. Gelombang elektromagnetik akan mengalir di medium tersebut. Sementara gelombang longitudinal dan transversal di apa namanya? Di ruang hampa dia tidak akan bekerja. Mari kita bahas tentang definisi dari gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan membawa energi magnet. Jadi bisa kita simpulkan ada dua komponen yang membentuk dari gelombang elektromagnetik. Pertama, adanya gelombang medan listrik dan adanya medan magnet, di mana medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus ke arah rambatan gelombang. Sehingga bentuk gelombang dari gelombang elektromagnetik itu berbentuk gelombang transversal. Bisa Anda lihat di sini ada dua buah gelombang. Yang satu adalah gelombang medan listrik E, yang besarnya adalah E maksimum dikalikan dengan sinus Kx minus omega T. Di mana Kx itu sama dengan 2V per lambda dikalikan X, dan omega T adalah 2VF dikalikan T. Hal ini juga berlaku pada medan magnetnya, yaitu B sama dengan B maksimum dikalikan sinus Kx minus omega T. Pada gelombang elektromagnetik akan berlaku humpur Ampere-Maxwell Law. Ampere-Maxwell Law mendefinisikan bahwa jumlah ruang tertutup dari medan B yang menembus sebuah permukaan ds itu sama dengan mu0 dikalikan epsilon 0 d flux per dt ditambahkan dengan mu0 kali I pangkat increment, di mana mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan rambat gelombang menurut Maxwell adalah kecepatan gelombang pada suatu medium sama dengan lambda kali F. Jadi kita tahu bahwa elektromagnetik itu berada pada range spektrum kerja tertentu. Mari kita amati spektrum kerja elektromagnetik. Di sini kita akan lihat bahwa pada gambar di berikut ada beberapa pengkategorian dari panjang gelombang dan frekuensi kerja dari gelombang elektromagnetik. Misalkan kita lihat pada AM, dia akan berada pada panjang gelombang itu pada order kilometer, ya. Dia bekerja pada frekuensi megahertz. Lalu ada juga TV atau FM, itu akan berada pada panjang gelombang 1 meter. Dia berada pada frekuensi gigahertz atau kisaran 1 gigahertz. Lalu mulai dari di atas 1 GHz itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini adalah gelombang yang kita kenal untuk gelombang telekomunikasi GSM sekarang, ya. Yang Anda gunakan untuk HP-HP Anda atau gadget Anda itu berada pada gelombang mikro.
Lalu pada frekuensi kisaran puluhan gigahertz atau panjang gelombang 1 mm ke atas, itu akan berada pada range gelombang cahaya. Jadi ada gelombang yang cahaya yang tidak dapat dilihat dan gelombang cahaya yang dapat dilihat. Gelombang cahaya yang tidak dapat dilihat, misalkan gelombang cahaya infrared, Anda bisa lihat bandnya cukup lebar di sini, atau coupling gelombangnya itu cukup lebar. Ultraviolet juga begitu ya, range gelombangnya itu lebar sekali. Karena itu gelombang ultraviolet dan inframerah ini sangat tepat untuk digunakan pada dunia telekomunikasi. Karena lebar pitanya yang sangat besar. Lalu ada lebih besar lagi dari gelombang ultraviolet, maka akan masuk range-nya gelombang sinar X dan sinar gamma. Sinar X dan sinar gamma ini memiliki penetrasi gelombang yang sangat besar. Tetapi pada gelombang sinar gamma, selain memiliki penetrasi yang besar, sinar gamma juga sangat merusak. Ya, begitu kita terkena sinar gamma, maka akan besar kemungkinannya benda-benda organik atau makhluk organik akan mengalami kerusakan jaringan atau jaringan organiknya. Sementara sinar X, selama dia intensitasnya masih terkontrol, masih bisa ditolerir oleh makhluk-makhluk organik. Tetapi penggunaan dalam jangka panjang tentunya sinar X dapat merusak juga, terutama pada intensitas yang besar. Jadi Anda dapat lihat juga di sini range gelombang cahaya yang dapat dilihat itu bandnya sangat kecil sekali. Jadi kemampuan kita melihat cahaya atau warna range-nya sangat kecil sekali ya. Jadi eh, bandwidth untuk warna itu tidak perlu besar-besar amat. Karena itu pada telekomunikasi atau sistem telekomunikasi untuk mengirimkan data-data gambar atau data-data internet atau data-data apapun yang memiliki bandwidth tinggi tidak reliable untuk menggunakan lebar cahaya yang tampak. Jadi kita menggunakan yang lebar cahayanya yang besar-besar ya, seperti ultraviolet atau inframerah. Seperti contohnya fiber optik ya, transmitter fiber optik sendiri itu menggunakan cahaya inframerah karena lebar pitanya besar. Lalu kita kupas tuntas lagi tentang spektrum radio. Jika kita detailkan spektrum radio sendiri itu lebih luas lagi ya. Di sini ada VLF, LF, MF, dan seterusnya, dan seterusnya. Frekuensi-frekuensi ini digunakan untuk penyiaran, untuk perkapalan, navigasi, ya, untuk penerbangan, dan untuk telekomunikasi juga ya. Jadi baik untuk telekomunikasi tetap maupun yang bergerak atau mobile. Yang tetap misalkan adalah untuk UTP sendiri ya. UTP sendiri itu order frekuensinya masih megahertz ya, kalau nggak salah seratusan megahertz. Tapi kalau sudah masuk gigahertz itu masuk ke koaksial ya. Sistem komunikasi koaksial itu sendiri sebenarnya menggunakan frekuensi gigahertz. Yang mulai dari mega sampai gigahertz. Kalau nggak salah 1 gigahertz. Tapi kalau sudah masuk frekuensi 900, 800 megahertz atau lebih besar ya dari 1 gigahertz itu sudah masuk ranahnya komunikasi bergerak. Ya, komunikasi bergerak itu ya menggunakan seluler atau menggunakan wifi. Itu frekuensinya ya mulai biasanya sih dari 900 MHz sampai dengan 5 GHz kalau salah.
Bahkan akan terbuka kemungkinan nantinya mau digunakan band yang lebih tinggi yaitu puluhan gigahertz. Ya, ini aplikasi gelombang elektromagnetik sudah kita sebutkan sebelumnya. Gamma ya, ini biasanya gamma untuk mengobati penyakit kanker atau tumor. Jadi daerah-daerah kanker atau daerah tumor ini akan diisolir dulu, baru ditembak gitu ya daerah tersebut. Hanya saja sinar gamma ini seperti yang kita ungkapkan sebelumnya, dia dapat merusak ya. Apalagi kalau intensitas tinggi ya bisa mengakibatkan kerusakan permanen. Karena dia sifatnya merusak, dia bisa digunakan untuk menghancurkan kanker atau tumor. Ya tentunya dengan konsekuensi-konsekuensi ya. Sinar gamma ini karena dia itu tidak milih kasih, jadi tidak semua, bisa saja jaringan di sekitar kanker atau tumornya juga ikut rusak. Lalu ada juga sinar X atau ronsen ya, biasa Anda pernah dengar untuk kalau Anda yang suka patah tulang atau yang mungkin periksa penyakit dalam ya, bisa gunakan sinar X. Ada juga sinar ultraviolet. Ya, sinar ultraviolet ini bisa saja untuk ya pengobatan ya, biasa untuk misalkan yang punya penyakit kulit atau untuk membersihkan peralatan medis, atau bisa juga untuk spektroskopi, yaitu untuk meneliti unsur-unsur pembentuk dari sebuah benda atau bahan-bahan. Misalkan batu ini itu terbentuk dari mineral apa saja. Ya, bisa menggunakan sinar ultraviolet. Atau mau memeriksa apakah ada kandungan organik atau dalam penyidikan suatu perkara kriminal misalkan, menggunakan sinar ultraviolet untuk mendeteksi adanya eh, unsur-unsur organik di daerah terjadinya kriminal misalkan. Ya, sinar gamma sendiri tidak hanya untuk penyakit tumor ya. Sinar gamma juga digunakan untuk memeriksa kerusakan-kerusakan atau apa namanya? Untuk memeriksa keretakan-retakan dalam metal gitu ya. Untuk memeriksa kerusakan-kerusakan terutama kerusakan yang ada di dalam sebuah tabung atau sebuah tangki yang mungkin tidak bisa dilihat oleh perangkat-perangkat seperti perangkat NDT lainnya, yaitu seperti EDI sensor misalkan tidak bisa mendeteksi keretakan yang ada di dalam tangki yang terlalu dalam ya biasanya, maka digunakanlah sinar gamma. Lalu sinar tampak sendiri aplikasinya misalkan untuk TV gitu ya, itu udah jelas Anda sering lihat LCD TV dia menggunakan eh, gelombang elektromagnetik juga sebenarnya, yaitu menggunakan cahaya. Jadi di TV itu di belakangnya ada backlit ya, backlit warna putih. Lalu di depannya itu ada polarisator ya, jadi polarizernya yang melewatkan hanya cahaya-cahaya tertentu saja. Misalkan hanya melewatkan merah saja, maka kita akan melihat tampilan warna merah di TV. Atau melewatkan warna hijau saja, kita akan melihat warna hijau di TV dan seterusnya. Lalu ada juga sinar inframerah, misalkan sinar inframerah pada contohnya adalah lens survey ya, untuk melihat eh, topografi dari permukaan. Biasanya sinar inframerah ini akan ditembakkan ke permukaan, lalu dipantulkan, lalu ditangkap oleh sensor, maka kita bisa memprediksikan berapa jarak dari sensor ke permukaan. Dan akhirnya nanti akan terbentuk ya peta kontur misalkan.
Atau sinar inframerah bisa juga digunakan untuk mendeteksi temperatur misalkan. Jadi setiap benda akan memancarkan gelombang infrared atau sinar inframerah. Nantinya inframerah ini akan ditangkap oleh sensor yang sensitif terhadap inframerah. Benda-benda yang memiliki temperatur tinggi akan memancarkan sinar inframerah lebih besar daripada benda-benda yang temperaturnya lebih rendah. Bisa juga untuk spektroskopi tadi ya, untuk meriksa unsur bahan atau bahkan radar. Tapi radar ini adalah radar yang line of sight ya, artinya eh, benda yang dideteksi itu satu bisa dilihat langsung atau se apa namanya bisa dilihat secara langsung oleh radar. Ya, contohnya ya seperti infrared sensor yang ada di robot-robot Arduino misalkan. Lalu ada gelombang microwave. Nah, ini gelombang microwave ini yang paling menarik. Gelombang microwave ini yang sering kita gunakan untuk sistem telekomunikasi ya, untuk radio GSM, lalu untuk WiFi, lalu untuk Bluetooth, untuk Zigbee dan sebagainya. Lalu juga selain telekomunikasi, dia juga sering digunakan untuk radar juga karena gelombang microwave ini bisa merambat, bisa memantul-mantul dengan mudah, ya dengan mudah sehingga bisa merambat pada jarak yang sangat jauh. Lalu yang sering digunakan juga untuk memasak ya. Gelombang microwave, kalau kita punya daya output besar, sebut saja 1 kilowatt, tapi kita kurung di dalam metal atau dalam rangka metal, maka dia akan memiliki sifat destruktif ya, bisa memanaskan benda dengan mudah, terutama benda-benda yang memiliki rugi-rugi. Yang tidak bisa dipanaskan oleh microwave adalah metal ya. Jadi kalau microwave ketemu metal, dia hampir bisa dipastikan dia akan dipantulkan secara sempurna. Karena itulah perangkat-perangkat microwave ini itu untuk menjaga supaya dia tidak memancar atau mengganggu sistem lainnya. Sistem transmisinya atau perangkat elektronik transmisinya itu, kecuali antenanya, itu ditaruh atau dibangun di dalam box yang terbuat dari metal ya. Kalau dari plastik sudah pasti akan berbahaya atau mengganggu perangkat di sekitarnya. Jadi selalu dibangun dalam casing metal. Ya, contoh aplikasi di sini contohnya gelombang elektro untuk telekomunikasi adalah GPON ya. Mungkin Anda yang belum pernah dengar GPON ini adalah Gigabit Passive Optical Network. Ya, jadi GPON ini yang digunakan untuk internet populer sekarang untuk memberikan akses internet ke rumah-rumah ya. Karena dia murah, bisa dibagi-bagi atau eh, sistem komunikasinya itu sharing ya, sharing bandwidth. Ini adalah topologi dari GPON. Jadi biasanya di sentral itu ada nama perangkatnya OLT, yaitu Optical Line Termination Transmitter. Ya, jadi OLT ini adanya di sentral ya, di hub biasanya. Misalkan di operator Telkom yang ada di regional, sebut saja Senen gitu ya. Di dalam operator juga di sini ada router-router gitu ya, atau core switch yang nantinya terhubung ke operator lain seperti Indosat dan seterusnya. Nah, dari OLT ini masuk ke terhubung dengan Optical Distribution Frame atau ODF. Optical Distribution Frame ini isinya ya kumpulan kabel-kabel, lalu
Bisa jadi di situ juga terdapat amplifier untuk fiber optik. Biasanya kalau fiber optik itu amplifiernya namanya EDFA, yaitu saya mungkin bisa Anda bisa ini ya, bisa Google sendiri apa yang dimaksud dengan EDFA. Yang jelas EDFA itu adalah amplifier untuk fiber optik. Ya, supaya fiber optik yang misalkan dari OLT ini sinyalnya lemah, diperkuat dulu gitu ya. Sinyal cahayanya itu dengan EDFA. Tetapi bisa juga isinya hanya pembagi optik pasif sederhana gitu ya, atau eh, splitter optik. Dari ODF, yang biasanya ODF ini juga masih ada di sentral ya, masih ada di sentral dari atau di operator. Dari ODF baru keluar menggunakan kabel fiber optik yang panjang, berliuk-liuk di jalanan, di tiang, di saluran, di got, di mana-mana gitu ya. Sampailah ke ODC atau Optical Distribution Cabinet. Optical Distribution Cabinet ini biasanya nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Di situ ada kumpulan kabel pembagi kabel juga, isinya juga splitter-splitter. Bisa juga isinya juga EDFA juga atau amplifier untuk optical. Nanti akan dibagi-bagi lagi ke beberapa regional perumahan gitu ya. Misalkan bisa ODC yang sama, bisa saja dia akan membagi ke RT RW tertentu yang masih bisa terjangkau oleh ODC. Tapi biasanya ODC ini ya dia satu klaster dengan apa namanya daerah yang dibagi. Ya, tidak jauh dari ODC pasti akan kita temu ODP. ODP ini adalah tempat apa namanya tempat pembagi kabel ke rumah-rumah. Ya, jadi biasanya ODP ini yang akan kita temui di tiang-tiang, ya biasanya berbentuk kotak, ya bisa eh, 16 rumah terhubung ke ODP yang sama. Baru dari ODP baru deh turun ke OTP atau bisa OTP langsung, bisa OTP atau ke ONT langsung. OTP itu Optical Termination Point. Optical Termination Point itu biasanya sudah ada di rumah subscriber atau pengguna. Nah, di situ baru deh dinyambung ke modem, atau mungkin satu rumah bisa jadi ada beberapa buah modem. Jadi dari OTP baru tersambung ke ONT. ONT ini atau kita sebut Optical Network Termination, itulah yang Anda sebut dengan modem. Ya, modem-modem. Karena bisa saja dari satu rumah itu ada 4 buah modem sekaligus, tapi terhubungnya ke satu OTP. Terkadang di modem tersebut dipasang roset. Roset itu adalah kotak kecil gitu ya. Jadi masukannya itu adalah dari operator, keluarannya itu patch cable ya, kabel fiber optik juga, cuma beda form faktornya. Misalkan yang dari operator itu yang eh, apa namanya konektor hijau gitu ya. Tapi kebanyakan sih harus sama ya, yang masuk hijau, keluarnya juga hijau. Ya, jadi biasanya kalau dari operator kabelnya itu kabel hitam gitu ya, kabel hitam yang ada messengernya atau kawatnya, yang keluar dari sini udah kabel
warna kuning gitu ya. Baru dari kabel warna kuning itu masuk ke modem, modem masuk keluarnya UTP, UTP masuk ke komputer Anda atau ke telepon Anda atau masuk ke STB atau set-top box atau ya TV box Anda gitu ya, yang kalau Anda menggunakan layanan IPTV. Jadi optical line termination ya ini penampakannya gitu ya. Jadi optical line termination itu isinya transmitter semua. Jadi isinya transmitter semua, yang isinya transmitternya itu ya seperti ini. Ada SFP misalkan. SFP itu small form factor pluggable transmitter ya. Yang di sini SFP yang jenis digunakan itu untuk eh apa namanya, untuk fiber optik, karena SFP itu banyak jenisnya. Yang kita gunakan khusus adalah untuk fiber optik. Nah, di sini ada yang tipe 1310 nanometer, itu lalu ada yang 1550 nanometer. Lalu yang PON biasanya gunakan 1490 dan 850. Biasanya 1490 itu untuk downlinknya, 850 nanometer itu eh, dan uplinknya biasanya yang ya kurang lebih sama juga ya dengan yang di coupling sebelumnya, kalau nggak salah sekitar ya 900-an, mungkin 900 nanometer. Ini ada yang tipe single mode, ada yang multi mode. Nah, itu saya tidak akan bahas lebih jauh karena ini udah masuk bahasan sistem jaringan fiber optik ya. Jadi saya tidak akan bahas lebih jauh lagi. Ya, ini isinya ya, sirkuitnya apa? Ada yang uplink downlink kalau untuk SFP. Kita langsung ke media transmisinya. Disinilah keajaiban elektromagnetik itu bekerja ya. Jadi pada cahaya itu bisa dibelokkan gelombangnya jika indeks selama tekukannya itu masih masuki toleransi. Ya, jadi kita bisa transmisikan cahaya melalui medium, yaitu medium serat kaca di sini menggantikan tembaga. Keuntungan dari serat kaca adalah redamannya yang sangat rendah. Setiap 1 kilometer kalau nggak salah berdasarkan speknya itu bisa, dia cuma memiliki redaman 0,1 dB per kilometer. Jadi kurang lebih berapa itu ya kalau kita konversikan jadi dalam persen, 0,00 sekian persen lah dari energi yang ditransmisikan itu yang hilang pada fiber optik ya. Kalau kita menggunakan tembaga sebagai gambaran saja ya, eh, kalau kita punya panjang kabel 1 kilometer fiber optik dengan versus 1 kilometer tembaga. 1 kilometer fiber optik yang hilang cuma 0,0001% saja yang hilang dayanya. Tapi kalau kabel tembaga, jangankan 1 kilometer, 300 meter aja udah hampir habis energinya. Ya, jadi di ujungnya itu udah nggak berguna lagi sinyalnya kita gunakan untuk telekomunikasi. Ya mungkin bisa sampai minus 20 dB gitu ya. Jauh sekali ya. Minus 20 dB dengan 0,1 dB. Ini contoh aja ya. 300 meter aja udah hilang 20 dB, apalagi kalau sudah 1 kilometer, nggak berguna sekali kabel tembaga itu.
Ya ini tipe kabel fiber ada yang single dan multi mode, bedanya cuma di ukuran core-nya sama nanti dan redamannya. Jadi kalau untuk single mode kita gunakan untuk jarak panjang kilometer, kalau multi mode ini yang jarak dekat. Biasanya multi mode ini yang ekonomis, yang murah, kabel-kabel murah. Kalau single mode ini kabel-kabel mahal ya, panjang-panjang, tarikannya 20 kilo gitu, 40 kilo. Kalau single mode paling ya kita gunakan buat patch cable aja deh yang deket-deket untuk di server-server aja yang kita gunakan karena murah. Nah ini ODC ya, yang saya bilang sebelumnya ODC itu isinya cuma perangkat-perangkat pasif aja sebenarnya. Kalaupun ada gitu ya, tapi jarang banget. Itu ada eh, apa namanya? Ada amplifiernya. Ya kita sebut EDFA. Bentuknya ya paling satu masuknya satu keluarnya satu atau satu masuknya satu keluarnya empat gitu. Ya, bentuknya kayak sekilas kayak pembagi juga tapi dia menguatkan cahaya. Tapi pada dasarnya ODC sendiri itu adalah pembagi fiber optik ya. Jadi isinya splitter-splitter aja, splitter fiber optik. Ini adalah ODP ya. Jadi ODP itu yang sering Anda lihat bergantung di tiang-tiang warnanya hitam biasanya atau putih. Isinya paling cuma satu kaset atau satu ini ya, satu atau dua mungkin. Eh, Isinya dia splitter ya, biasanya splitter dari masuknya satu keluarnya 16. Digunakan untuk melayani 16 rumah satu splitter misalkan. Dan ini yang disebut dengan ONT ya. Yang ini adalah ONT, Optical Network Termination. Sorry, ONU, Optical Network Unit. Yang ini adalah OTP. Ya, ini OTP, ini ONU. Sebenarnya dua-duanya sama sih ya, ONU. Optical Network Unit. Kalau OTP itu ya kayak box saja isinya cuma fiber optik masuk, terus tuh ada konektor di sini, keluarnya satu juga atau masuknya satu, lalu di dalam sini ada splitter lagi misalkan. Ya ini OTP ya. OTP itu bisa juga pembagi gitu ya. Splitter, splitter fiber optik juga, tapi ditaruhnya di rumah pelanggan, bukan di tiangnya operator. Ya ini sorry, ini ONU juga ya. Optical Network Unit outdoor. Biasanya ada juga yang built-in WiFi, jadinya untuk memberikan layanan WiFi gitu ya di titik-titik komersial. Kalau ONU ini biasanya di titik-titik pelanggan, ya titik-titik pelanggan saja yang sifatnya private. Ya ini semua menggunakan teknologi elektromagnetik. Ya, jadi kalau elektromagnetiknya di mana? Ya di fiber optiknya ini ada cahaya ya. Cahayanya itulah gelombang elektromagnetiknya. Sebenarnya di dalam sini juga ada gelombang elektromagnetik ya pada ONU di sini sendiri, yaitu gelombang WiFi itu sendiri ya, gelombang radio frekuensi 2,4 GHz. ONU itu gelombang cahaya ya, apa di dalam dari fiber optiknya gelombang cahaya ya. Ini adalah implementasi dua buah teknologi elektromagnetik. Jadi sifat fisis elektromagnetik kita sudah bahas sebelumnya, dia akan mengalami serapan, lalu hamburan atau dispersi, dia akan mengalami atenuasi, ada dispersi, lalu ada scattering ya, yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Misalkan di sini matahari memancarkan cahaya,
Lalu di atmosfer dia akan didispersikan. Didispersikannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelangi, dalam bentuk warna langit gitu ya, warna biru atau warna merah atau warna-warna indahnya alam semesta yang kita lihat saat-saat waktu berlalu gitu ya. Atau pada saat awan lewat maka kita akan melihat pelangi, maka itu akan ada cahaya didispersikan atau dibelokkan dan dipencarkan. Lalu ada yang diserap, maka di situ kita akan melihat efek-efek warna, misalkan efek-efek daun ini hijau, tanah ini coklat, atau warna mobil itu merah dan seterusnya. Ya, jadi kita akan bahas tentang pendekatan elektromagnetika dari pendekatan teori kuantum. Pada elektromagnetika terdapat kita akan mendefinisikan bahwa spektrum elektromagnetik itu terdiri dari bagian-bagian kecil yang berkesinambungan yang disebut dengan foton atau kuanta. Dengan kata lain bahwa eh, spektrum gelombang elektromagnetik itu akan memancarkan energi yang besarnya sebesar E sama dengan HV, di mana E itu adalah energi kuantum yang dinyatakan dalam Joule. H itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,625 kali 10 pangkat minus 34 Joule per detik ya. Mohon diralat itu. Lalu V itu sama dengan frekuensi dalam Hertz. Atau bisa ada juga yang menuliskannya E sama dengan HF. Sehingga jika V ini kita definisi kita pecah kembali karena F itu sama dengan C per lambda ya. Jadi F sama dengan C per lambda. Maka E-nya sama dengan HC per lambda. Dengan C adalah kecepatan cahaya yang besarnya adalah 3,8 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dengan lambda adalah panjang gelombang dan H adalah konstanta Planck yang besarnya adalah 6,625 kali 10 pangkat minus 34 Joule per detik. Lalu kita lihat hukum Planck, hukum Stefan Boltzmann, dan hukum Wien. Kalau menurut Planck bahwa energi medan elektromagnetik itu adalah sebesar 2 HV pangkat 3 dibagi C pangkat 2 dikalikan 1 per HV dibagi E pangkat KB kali T minus 1, di mana H itu adalah konstanta Planck, V itu adalah kecepatan gelombang elektromagnetik dalam medium, dan C itu adalah kecepatan cahaya, dan KB itu adalah konstanta Boltzmann. Dengan T adalah temperatur. Kalau dari pendekatan Wien, jadi pendekatan Wien ini menggunakan rumus yang sama dari Planck, hanya saja yang seper HVE pangkat HV per K kali T-nya minus 1 itu disederhanakan menjadi E pangkat minus HV dibagi K kali T. Jadi pendekatan Wien ini untuk mendefinisikan jika energinya itu pada frekuensi yang tinggi. Sedangkan Stefan Boltzmann
Menurut Stephen Boltzmann, jumlah tenaga yang dipancarkan oleh permukaan objek tiap detiknya atau W itu sama dengan konstanta Stephen Boltzmann yang sebesar 5,6697 kali 10 pangkat minus 8 dikalikan dengan suhu temperaturnya dipangkatkan 4. Atau bisa juga dituliskan W sama dengan E kali T pangkat 4. Ya, jadi jumlah tenaga yang dipancarkan oleh suatu benda di permukaan bumi berbanding lurus terhadap pangkat 4 suhu absolutnya. Semakin tinggi suhu objek, semakin besar tenaga yang dipancarkan olehnya. Gelap terang gambar objek pada citra tidak selalu menunjukkan suhu objek karena daya pancar setiap objek itu tidak sama. Ini berarti bahwa sebuah benda yang memiliki eh, pancaran infrared yang tinggi itu tidak berarti bahwa menunjukkan bahwa suhu benda itu tinggi. Bisa jadi juga suhu benda itu sendiri sebenarnya rendah, tetapi karena benda itu memantulkan banyak gelombang infrared, sehingga dia tampak lebih panas. Ini akan dapat diamati fenomenanya kalau misalkan Anda menggunakan thermal kamera, lalu benda itu bersifat reflektif atau memantulkan cahaya. Jadi sensor pembaca panas ini atau infrared thermal kamera ini bisa saja mendapatkan informasi yang salah tentang temperatur dari benda yang diamati karena adanya sifat reflektif dari cahaya sehingga tidak menunjukkan temperatur sesungguhnya dari bendanya. Jadi perlu dicermati juga masalah ini ya. Menurut teori Maxwell, persamaan Maxwell ini mengambil dari beberapa hukum sebelumnya ya, hukum-hukum sifat dari magnetisme dan induksi dari teori sebelumnya. Misalkan Maxwell mengambil dari hukum Gauss di mana jumlah permukaan tertutup dari medan listrik yang menembus sebuah permukaan luas A itu besarnya sama dengan muatan induksi dibagi dengan epsilon 0. Lalu Maxwell juga mengambil postulat Gauss pada medan magnetik di mana jumlah dari permukaan tertutup pada medan magnet B yang menembus bidang A itu adalah sama dengan 0. Lalu juga mengambil dari hukum Faraday bahwa jumlah medan listrik yang melewati sebuah kawat itu besarnya sama dengan perubahan dari medan magnet yang menembus sebuah permukaan terhadap waktu. Lalu juga mengambil lagi dari hukum Ampere bahwa jumlah dari medan magnet yang melewati sebuah panjang kawat L itu besarnya sama dengan mu0 dikalikan dengan arus yang mengalir pada kawat tersebut
ditambah dengan mu0 kali epsilon 0 dikalikan dengan perubahan dari medan listrik yang menembus sebuah permukaan yang berubah terhadap waktu. Dari teori Maxwell, maka ditemukanlah definisi dari kecepatan gelombang elektromagnetik. Kecepatan gelombang elektromagnetik besarnya adalah mu0 dikalikan epsilon 0, di mana mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Apabila kita masukkan nilai mu0 dan epsilon 0, maka kita temukan nilai kecepatan yang besarnya adalah kurang lebih 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau kalau kita bulatkan, besarnya dari kecepatan tersebut adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Inilah yang kita sebut dengan kecepatan gelombang elektromagnetik yang melewati sebuah medium ruang hampa. Kecepatan elektromagnetik yang melewati ruang hampa yang besarnya 2,998 kali 10 pangkat 8 atau dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 ini adalah yang disebut dengan kecepatan cahaya atau kita sebut dengan C. Apabila gelombang elektromagnetik melalui sebuah medium, kecepatannya adalah V sama dengan C dibagi mu dikalikan epsilon, di mana mu adalah permeabilitas relatif dan epsilon adalah permitivitas relatif. Permeabilitas relatif sifatnya konstan. Dia tidak bergantung pada frekuensi. Tetapi pada permitivitas relatif, dia akan bergantung pada frekuensi. Nilai permitivitas akan bergantung pada frekuensi. Sehingga nilai permitivitas relatif frekuensi 1 dengan frekuensi lainnya pasti akan berbeda pada medium yang sama. Panjang gelombang lambda itu disesuaikan dengan hubungan lambda sama dengan C per F. Kita sudah lihat sebelumnya pada teorema kuantum, lambda itu sama dengan V per F atau bisa kita tulis juga V sama dengan lambda kali F. Sehingga jika V adalah kecepatan dari gelombang elektromagnetik, maka kita bisa tuliskan gelombang elektromagnetik cahaya itu bisa kita tuliskan lambda sama dengan C per F. Dengan C sebesar 3 kali 10 pangkat 8. F adalah frekuensi dari gelombang dan lambda adalah definisi dari panjang gelombang. Ini adalah proses pendefinisian dari V sama dengan mu0 kali epsilon 0. Silakan dibaca. Tapi yang perlu saya tekankan di sini bagaimana proses mencari V sama dengan mu0 kali epsilon 0 itu besarnya sama dengan 2,997 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya, jadi 2,997 ini yang kita sebut kali 10 pangkat 8 meter per detik ini adalah yang kita sebut definisikan sebagai panjang gelombang elektromagnetik cahaya atau kecepatan cahaya. Tidak ada gelombang elektromagnetik yang bisa lebih cepat dari kecepatan ini. Yang mungkin adalah gelombang elektromagnetik yang kurang kecepatannya dari kecepatan ini. Apabila
gelombang elektromagnetiknya itu bekerja di medium air atau di medium udara atau di medium padat, maka yang terjadi adalah kecepatannya akan turun atau V-nya akan turun lebih kecil dari 2,997 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita lihat contoh 1, hitunglah panjang dari gelombang frekuensi radio berikut. Kita ketahui bahwa frekuensi lambda sama dengan C per F. Maka bisa kita selesaikan apabila frekuensinya kita ketahui adalah 1 MHz sama dengan 10 pangkat 6 MHz. Untuk definisi kilo, mega, peta, eksa, dan seterusnya, Anda bisa Google definisi kilo, mega, peta, giga, dan seterusnya itu. Ya, Anda bisa cari sendiri, silakan Anda gunakan Google untuk definisi tersebut. Jika frekuensi sama dengan 1 MHz, maka ini sama dengan 10 pangkat 6 Hz. Sehingga lambdanya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan F-nya adalah 10 pangkat 6. Ini sama dengan 300 meter. Ini adalah jawaban yang A. Lalu untuk jawaban yang B dengan cara yang sama, frekuensinya sama dengan 100 MHz. Ini sama dengan 10 pangkat 8 Hz. Sehingga kita bisa cari lambdanya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat 8. Sama dengan 3 meter. Hitunglah panjang gelombang sebuah pemanggang microwave dengan frekuensi 2,5 GHz. Dengan cara yang sama, lambda sama dengan C per F. Maka untuk frekuensi 2,5 GHz ini sama dengan 2,5 dikalikan 10 pangkat 9 Hz. Sehingga lambdanya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat 9. Ini sama dengan 6/5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 1 meter. Atau sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 1 meter atau 0,12 meter atau sama dengan 12 cm. Berapa flux magnet yang menembus permukaan seluas 2 meter persegi dari sebuah medan homogen sebesar 5 Tesla? Jadi kita ingat bahwa luas flux magnet itu sama dengan integral dari permukaan tertutup
B dikalikan DA. Atau sama dengan B jika B-nya konstan dikalikan integral ruang tertutup dari DA. Atau sama dengan B dikalikan A dikalikan kosinus theta. Di mana B adalah medan magnet, A adalah luas penampang yang ditembus oleh medan magnet, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh B dan A. Maka bisa kita selesaikan untuk A jika medan magnet menembus tegak lurus permukaan. Kalau ini adalah permukaannya, maka garis normal A-nya adalah yang ini. Kalau dia tegak lurus terhadap permukaan, maka ini adalah B-nya misalkan. Maka sudut θ-nya sama dengan 0, yaitu sudut yang dibentuk antara A dan B adalah 0. Sehingga bisa kita tuliskan pada masalah A, fluxnya sama dengan B-nya adalah 5 Tesla, A-nya itu 2 meter persegi atau 2 saja. Cos sudutnya adalah 0. Sehingga fluxnya adalah 10 Weber. Lalu B, bagaimana kalau sejajar? Kalau sejajar, maka yang terjadi seperti ini. Ini A, kalau sejajar permukaan ini adalah B, maka sudut antara vektor permukaan A dan B adalah 90 derajat. Sehingga θ sama dengan 90. Karena itu fluxnya sama dengan B kali A kali kosinus 90. Karena kosinus 90 sama dengan 0, maka fluxnya menjadi 0. Dan yang terakhir, C, sudutnya adalah 60, membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor permukaan atau vektor A. Atau θ-nya sama dengan 60, maka fluxnya sama dengan B-nya adalah 5, A-nya adalah 2, sudutnya kosinus dari 60, ini sama dengan 5 Weber. Karena kosinus 60 adalah setengah. Lalu contoh keempat, berapakah kecepatan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2,4 GHz yang melalui medium dengan permitivitas relatif 2,25 dan permeabilitas relatif adalah 4. Maka di sini kita ketahui frekuensi adalah 2,4 GHz. Permitivitas adalah epsilon 2,25. Permeabilitas adalah mu adalah 4. Ya, kita akan mencari kecepatan, kita mengetahui bahwa kita ingat rumusnya V sama dengan C per akar epsilon kali mu atau mu kali epsilon. V sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan akar dari 2,25 dikalikan dengan 4.
sama dengan sekian meter per second. Silakan Anda gunakan kalkulator Anda, carilah kecepatan tersebut dengan solusi ini. Demikian untuk bahasan kita sesi ke-13 ini. Bila ada pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakan di kolom komen. Jika materi ini bermanfaat, silakan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe untuk video berguna berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.